Senja mulai turun ketika jam kantor usai. Langit kota J dibalut warna jingga keemasan dan suasana mulai sepi. Arga berdiri di depan jendela ruangannya, menatap kosong keluar sambil menggenggam sebuah mat coklat berisi formulir pendaftaran mahasiswa baru. Di dalam map itu terselip juga secari kertas, sketsa kecil dengan inisial AW di sudutnya. Sketsa yang dulu ditemukan di meja kerja Arga, milik Rania. Dengan tarikan napas pelan, Arga berkata, "Pak Rudi." Sang sopir yang setia muncul di ambang pintu. "Iya tuan, antar saya ke rumah mendiang Arka. Ada yang perlu saya ambil." Pak Rudi mengangguk. Ia tidak bertanya lebih jauh. Mereka berangkat. Tak lama kemudian, mobil meluncur tenang di antara arus lalu lintas yang mulai lengang. Sesampainya di rumah peninggalan Arka, yang kini ditempati Rania. Mobil berhenti tepat di depan pagar. Arga tidak langsung turun. Ia memperhatikan sekeliling dulu, memastikan suasana tidak ramai. Tak ada tanda-tanda keramaian, hanya aroma santan dan gula merah yang menyeruak dari jendela dapur. Dia sedang masak, gumam Arga sambil menutup mapnya dan menyembunyikannya ke dalam jaket. Itu turun dari mobil. Arka berjalan menuju pintu depan dan mengetuk pelan. Pintu terbuka, dan Rania berdiri di ambang pintu tampak terkejut. Ia mengenakan apron sederhana. Wajahnya sedikit berkeringat. Tangan masih memegang sendok kayu. Rania tampak terkejut. "Tuan Arga?" "Selamat sore," ucap Arga kalem, lalu mengangguk sopan. "Aku boleh masuk?" Iya, tentu. Maaf, rumah agak berantakan. Saya sedang bikin kolak bersama Mbok Murni," jawab Rania sambil mempersilahkan masuk. Dari dalam dapur terdengar suara lembut seorang perempuan tua. "Siapa Mbak tamunya?" "Tuan Arga, Mbok," jawab Rania sambil tersenyum kecil. Tak lama kemudian, Mbok Murni keluar dari dapur sambil mengelap tangan dengan handuk kecil. "Astaga, Tuan Arga, sudah lama tidak berjumpa. Masya Allah, makin ganteng." Arga tersenyum sopan. "Terima kasih, Mbok. Senang melihat Mbok masih sehat." Setelah berbasa-basi sejenak, Mbok Murni pamit untuk kembali ke dapur, memberi ruang bagi keduanya untuk berbicara. Arga langsung menatap Rania. "Rania, aku ingin tanya, apa tadi Ibra menjemputmu?" Rania mengangguk pelan. "Iya, Tuan. Mulai sekarang, Ibra adalah sopir pribadimu. Kau bisa memerintah dia kapan saja. Jangan ragu, aku yang menggaji dia." Rania tampak ragu. "Tapi saya tidak butuh sopir. Saya bisa naik ojek atau jalan kaki." Arga langsung memotong. Suaranya tenang tapi tegas. "Ibra memohon. Dia tidak tahu harus kerja apa lagi. Kau tidak perlu merasa sungkan. Pastikan dia bekerja. Jangan biarkan dia makan gaji buta." Rania terdiam sebentar, lalu mengangguk mengerti. "Baik, saya akan memanfaatkannya sesuai kebutuhan." Setelah itu, Arga membuka jaketnya, mengeluarkan map coklat dan menyodorkannya ke Rania. "Apa ini?" tanya Rania sambil mengambilnya. "Formulir pendaftaran mahasiswa baru," ucapnya tenang. "Arka sudah lebih dulu mendaftarkanmu ke jurusan desain, tapi ternyata data profilmu tidak lengkap. Pihak kampus menghubungiku kemarin untuk konfirmasi." Rania menatap lembaran-lembaran itu perlahan menarik napas. Ada keharuan yang tak bisa ia sembunyikan. Ia tahu Arka pernah membicarakan soal kuliah, tapi ia tidak menyangka Arka sudah sejauh itu menyiapkan segalanya. Arga melanjutkan, "Lengkapi semua data di dalamnya, biodata, nilai, dan kalau bisa, sertakan beberapa sketsa atau hasil karya. Setelah selesai, kabari aku. Aku akan urus sisanya." Rania memandang map itu cukup lama, seperti tak percaya. "Tapi saya..." "Tidak ada tapi, Rania. Arka ingin kau kuliah, dan aku ingin memastikan keinginannya tetap hidup," ucap Arga. Suaranya lembut tapi dalam. "Itu satu-satunya cara aku bisa menebus rasa bersalah."
Arga berdiri. Aku tak bisa lama-lama di sini. Sampaikan salamku ke Mbok Murni. Rania mengangguk, masih memegang map itu seperti harta berharga. Kembalilah ke dapur. Aku akan mengambil sesuatu di kamar Arka. Baik, Tuan. Dan saat ia kembali ke dapur, Arga menoleh ke arah tangga sekilas. Ia memastikan Rania tidak memperhatikan. Lalu naik perlahan. Langkahnya ringan seperti pencuri di rumah sendiri. Kamar Arka berada di ujung lorong, sudah lama tidak ditempati. Saat pintu dibuka perlahan, aroma kayu tua dan cat minyak menyeruak. Di sana, di dinding sebelah kanan, tergantung sebuah lukisan besar. Lukisan wajah Rania dengan ekspresi teduh yang hanya bisa ditangkap oleh mata seorang seniman yang mengenal jiwa. Lukisan itu karya Arka, dan Rania belum pernah melihatnya. Arga mendekat menatap lukisan itu lama. Ada luka lama yang merambat di dadanya. Bukan sekedar karena kepergian Arka, tapi karena hubungan rumit antara adiknya dan gadis itu. Ia tak pernah bertanya secara langsung, tapi ia bisa membaca jejak yang ditinggalkan Arka. Lukisan Rania, panggung yang disediakan untuknya, dan perlindungan yang selalu Arka berikan. Dan kini, saat menatap lukisan ini, Arga bertanya dalam hati, apakah kami jatuh hati pada gadis yang sama? Ia tak pernah tahu pasti, tapi jika benar, maka semua jadi lebih rumit dari yang ia bayangkan. Dengan hati-hati, Arga membungkus lukisan itu dengan kain pelindung yang sudah ia siapkan, lalu membawanya turun tanpa banyak suara. Di dapur, Rania masih bersama Mbok Murni. Keduanya tertawa pelan. Aroma kolak memenuhi rumah kecil itu. Suara sendok beradu dengan panci, deting kecil yang hangat dan sederhana. Arga menatap ke arah dapur sejenak dari ambang pintu, lalu memalingkan wajah. Tanpa kata, ia keluar dan meletakkan lukisan itu di bagasi mobil. Sebelum masuk ke dalam, Arga sempat menatap rumah itu sekali lagi. Rumah tempat Arka terakhir kali menyimpan potongan hatinya. Dan mungkin sebagian rasa milik Arga sendiri juga tertinggal di sana. Pak Rudi, ucapnya pelan, kembali ke apartemen. Pak Rudi mengangguk lalu menginjak pedal gas perlahan. Mobil melaju, meninggalkan rumah kecil itu di tengah senja yang mulai gelap. Di dalam mobil, Arga menyandarkan kepala. Ada kisah yang tak perlu diceritakan sekarang. Tapi suatu hari nanti, mungkin Rania akan tahu bahwa ada dua hati yang pernah diam-diam menjaganya dalam cara yang berbeda, tapi sama dalam ketulusan. Sehari kemudian, aroma tumisan bawang putih memenuhi dapur. Rania sedang menyelesaikan masakan terakhirnya, sayur bening bayam dan ayam goreng kremes. Menu rumahan yang sederhana tapi penuh rasa. Ia menata hasil masakannya di meja makan dengan hati puas. Kemudian pergi ke kamarnya untuk mandi. Air hangat menyegarkan tubuh dan pikirannya yang lelah. Hari ini ia berencana mengunjungi butik lebih awal dan membawa beberapa kain baru yang sudah ia desain malam sebelumnya. Namun baru saja ia selesai memakai pakaian dan mengeringkan rambut, suara berisik terdengar dari lantai atas. Gedubrak! Suara keras seperti lemari dibanting atau pintu ditarik paksa. Rania sontak membeku, matanya melebar, dan tubuhnya langsung bergerak cepat menuju sumber suara. Kamar mendiang Arka. Pintu kamar Arka sedikit terbuka. Suara berisik kembali terdengar dari dalam. Dengan jantung berdebar, Rania mendorong pintu lebih lebar dan mendapati seorang pria berpakaian rapi sedang membuka paksa lemari besar di sudut ruangan. Wajahnya tidak jelas karena membelakangi cahaya. Rania tak sempat berpikir panjang. Refleks dan insting bertahan hidupnya langsung aktif. Ia meraih vas bunga kecil dari meja konsol dekat pintu dan melemparkannya. Buk! Vas itu menghantam bahu pria tersebut. Pria itu berbalik dengan ekspresi terkejut. Namun Rania sudah meluncur dengan tinju mengepal. Maling! Teriak Rania panik.
dan buk, tonjokannya mendarat talak di rahang pria itu. Disusul satu pukulan ke arah hidung. Pria itu menahan tangan Rania, tapi tidak melawan, hanya menunduk sambil memegangi wajahnya. Astaga Rania, ini aku. Rania terpengarah. Suara itu, Rania langsung menghentikan gerakannya. Matanya mengenali wajah yang kini menunduk dengan hidung sedikit berdarah. Tuan Arga, gumam Rania. Suaranya lirih penuh rasa bersalah. Ia segera mundur, mengangkat kedua tangannya dengan wajah panik. Maaf, saya pikir Tuan maling. Sekali lagi saya minta maaf, Tuan. Arga masih memegang rahangnya yang memerah. Matanya menatap Rania dengan ekspresi campuran antara terkejut dan geli. Ia menghela napas panjang lalu berkata pelan, "Kamu selalu menyimpan tenaga seganas ini kalau merasa terancam." Rania menunduk dalam, malu bukan main, tapi Arga belum selesai. "Dari mana kamu belajar memukul seperti itu?" tanyanya, sambil perlahan-lahan meraba bagian yang dipukul tadi. Rania masih menunduk, namun menjawab, "Saya punya basic bela diri, Tuan. Sejak SD, paman saya dulu ngajarin. Tapi ya cuma dasar-dasarnya saja, dan saya hanya pakai kalau benar-benar darurat." Arga mengangguk kecil, walau rahangnya masih terasa nyeri. "Berarti aku tadi darurat ya?" Rania buru-buru menggeleng, wajahnya memerah. "Tadi Tuan membelakangi, buka lemari orang yang sudah tiada. Saya pikir, ya maling." Arga mendengus pelan, antara geli dan masih menahan sakit. Ia berbalik menutup lemari Arka, lalu bersandar pada dinding, melipat tangan. Rania menatapnya ragu. "Tuan, sejak kapan Tuan ada di rumah ini?" "Sejak tadi malam," jawab Arga santai. Rania mengerutkan kening. "Tapi saya sudah kunci semua pintu dan jendela, bahkan tirai saya tutup semua." Arga mendesah, menekan hidungnya yang nyeri. "Aku masuk lewat pintu belakang. Aku punya kunci cadangan. Aku datang untuk mencari dokumen penting Arka." Melihat Arka kesakitan, Rania benar-benar malu. Ia merasa sangat bersalah. "Ampun Tuan, saya panik. Saya pikir rumah ini dibobol." Arga menghela napas panjang. "Kamu punya pukulan yang kuat juga ya. Kalau aku betulan maling, mungkin udah pingsan." Rania masih tak bisa menatap wajahnya. "Saya bersihin luka Tuan dulu." Namun Arga mengangkat tangannya ringan. Gak apa-apa, nanti aja." Keheningan menggantung sejenak. Rania masih berdiri kikuk di ambang pintu. Sementara Arga kembali membalikkan tubuhnya, mulai merapikan dokumen dari lemari yang sempat ia dobrak paksa. "Saya sudah masak Tuan," ucapnya pelan, hampir seperti bisikan. Arga menoleh sedikit, alisnya terangkat. "Masak?" Rania mengangguk singkat. "Menu rumahan. Kalau Tuan berkenan, mungkin bisa mencicipi sedikit." Sejenak Arga hanya menatapnya, tapi akhirnya ia mengangguk. Ekspresinya mulai melunak. "Baiklah, aku ikut." Keduanya pun turun bersama ke ruang makan. Langkah mereka sunyi, hanya suara langkah kaki di lantai yang terdengar samar. Sesampainya di meja makan, Rania bergerak cepat, membuka tudung saji, menyiapkan piring, menuangkan nasi, lalu menambahkan sayur dan lauk dengan telaten. Gerakannya teratur, tangannya cekatan, semua dilakukan dengan tenang dan penuh perhatian. Arga menarik kursi dan duduk, memperhatikan diam-diam. Ada sesuatu dalam cara Rania melayani yang membuatnya tercekat sesaat. Ia terlihat sangat terbiasa. Dari cara menuangkan kuah, menyendokkan lauk, hingga meletakkan sendok dan tisu di samping piringnya. Bukan seperti seorang asisten rumah tangga, tapi seperti seorang istri yang tahu betul cara melayani suaminya. Arga menatap piring itu, lalu menatap Rania yang masih berdiri, menunduk, menunggu reaksi. Dalam benaknya muncul satu pikiran. Apakah ini caramu dulu melayani Davin? Kalau iya, Davin benar-benar lelaki paling bodoh yang pernah aku kenal. Punya istri seperti ini.
dan masih juga menghancurkannya. Arga mengambil sendoknya, mencicipi satu suapan, lalu mengangguk kecil. Enak, ucapnya singkat. Rania menatapnya sejenak, lalu tersenyum tipis. Terima kasih, Tuan. Arga menatap wajahnya yang kini tidak lagi tertutup masker. Wajah itu semakin sulit diabaikan, bukan karena kecantikannya saja, tapi ada ketulusan yang terpahat kuat di dalamnya. Suasana makan pagi itu sunyi. Rania hanya sesekali melirik Arga, yang masih terlihat sedikit memar di sisi bibirnya akibat tonjokannya. Ia merasa bersalah, tapi Arga terlihat tenang, terlalu tenang malah. Maaf, sudah membuat wajah Tuan terluka, ucap Rania lagi dengan suara lebih pelan. Sepertinya Tuan harus segera memeriksakan diri ke dokter, takut ada cedera. Arga menoleh, menatap wanita itu sekilas, masih dengan bekas luka di sudut bibir dan sedikit noda darah di bawah hidung. Tapi kali ini ia tersenyum tipis. Sudahlah, setidaknya sekarang aku tahu rumah ini aman. Kamu bukan cuma jago masak, tapi juga jago bela diri. Setelah makan, Rania membereskan piring dan menyibukkan diri di dapur, berharap bisa menghindari percakapan langsung. Tapi harapannya putus ketika suara langkah kaki mendekat dan suara berat Arga terdengar dari balik bahunya. Aku antar kamu ke butik. Rania menoleh cepat. Loh, bukannya ada Ibra nggak masuk hari ini? Potong Arga singkat. Nada suaranya datar tapi tegas. Dia sedang melangsungkan pernikahan dengan Devi. Rania tercekat. Tangannya yang semula memegang gelas tiba-tiba terasa kaku. Ia menatap Arga dengan sorot mata yang bingung dan tak percaya. Hari ini, Arga mengangguk ringan. Pernikahan mereka dipercepat dari hari yang sebelumnya ditentukan. Pernikahan Ibra dan Devi dipercepat karena desakan Nyonya Ratmi. Sebab Nyonya Ratmi masih berpikir jika Ibra adalah tambang emasnya. Dan ia tidak ingin kehilangan itu. Kalau kamu berkenan, ayo sekarang. Aku tunggu di mobil. Ujar Arga pelan, lalu berjalan keluar. Baik tuan, saya akan segera menyusul. Ucap Rania. Cekatan menyiapkan barang-barang yang akan ia bawa ke butik. Di dalam mobil, Rania duduk di kursi penumpang dengan tangan terlipat di pangkuan. Mobil melaju pelan menyusuri jalanan perumahan yang masih sepi. Tak ada percakapan selama beberapa menit. Hanya suara AC dan gesekan ban dengan aspal yang terdengar. Akhirnya Arga membuka suara. Kamu kelihatan tidak nyaman. Rania menoleh cepat agak gugup. Hah? Oh, tidak. Tidak apa-apa. Aku cuma masih agak kaget soal Ibra dan Devi. Arga mengangguk sekali. Kalau kamu merasa risih, diantar aku. Bilang aja. Rania buru-buru menggeleng. Bukan itu, Tuan. Saya hanya masih canggung. Arga tersenyum sekilas. Masih canggung, karena kamu tonjok tadi ya. Pipi Rania memerah. Maafkan saya. Sudahlah, ucap Arga. Kali ini nada suaranya lebih lembut. Yang penting kamu aman. Dan mulai sekarang aku janji, gak akan masuk rumah ini lagi tanpa kabar. Mereka saling bertukar pandang sebentar sebelum akhirnya Rania tersenyum tipis. Terima kasih Tuan. Jangan panggil aku Tuan, cukup Arga saja. Rania menggigit bibir bawahnya, ragu. Baik, Arga. Mobil terus melaju menuju butik Queen Collection, membawa dua orang yang sama-sama masih belajar memaknai kehilangan dan mungkin perlahan-lahan mulai belajar saling menerima. Hari itu, butik Queen Collection tampak lebih lengang dari biasanya. Deretan gaun elegan tergantung rapi di sisi rak, dan beberapa pelanggan terlihat sibuk mencoba pakaian atau berdiskusi dengan asisten butik. Rania berdiri di balik meja, mengenakan masker kain berwarna nude seperti biasa. Identitas pelindungnya agar tidak dikenali, terutama oleh mereka yang berasal dari masa lalu. Ia tengah mencatat detail pesanan custom dari seorang pelanggan. Saat bel pintu butik berdeting pelan, seseorang masuk. Rania menoleh dan jantungnya langsung berdetak lebih cepat dari biasanya. Luna.